System Development Life Cycle atau SDLC dalam metode waterfall. Introduction. My name is Munasifatul Hasanah, NPM 23020066, kelas SIP1, Guru Pengampu Bapak Haris Tiaji, Eskom MTI. SDLC ialah metode pengembangan perangkat lunak, dikenal dengan istilah SDLC atau Software Development Life Cycle. Metodologi ini menjadi perhatian sangat istimewa pada proses rekayasa perangkat lunak, karena dengan metodologi SDLC yang digunakan akan sangat menentukan sukses tidaknya proyek software. Definisi waterfall. Metode waterfall merupakan pendekatan SDLC paling awal yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Urutan dalam metode waterfall bersifat serial yang dimulai dan proses perencanaan, analisa, desain, dan implementasi pada sistem. Metodologi ini dilakukan dengan pendekatan yang sistematis mulai dari tahap kebutuhan sistem lalu menuju ke tahap analisis, desain, coding, testing atau verification, dan maintenance. Tahapan metode waterfall ada 5. Yang pertama, analisis. Yang kedua, desain. Yang ketiga, implementation. Yang keempat, testing. Yang kelima, maintenance. Ini penjelasan dari tahapan-tahapan tersebut. Yang pertama, requirement analysis. Requirement merupakan proses dari analisa atau pengumpulan data-data yang berkaitan dengan sistem yang akan dibuat. Metode pengumpulan data dapat diperoleh melalui diskusi, observasi, survei, dan wawancara. Kemudian data yang didapat diolah dan dianalisis sehingga memperoleh informasi yang lengkap mengenai spesifikasi kebutuhan pengguna terhadap perangkat lunak yang akan dikembangkan. Yang kedua, desain. Pada tahap ini, pengembangan menganalisis informasi mengenai spesifikasi kebutuhan pengguna untuk menyiapkan kebutuhan perangkat keras atau hardware dalam pembuatan arsitektur sistem perangkat lunak yang akan dibuat secara keseluruhan. Perancangan desain dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran menjadi apa saja yang harus dikerjakan. Yang ketiga, implementation. Pada tahap ini, pembuatan perangkat lunak dibagi menjadi program kecil atau unit yang dilakukan oleh beberapa programmer sekaligus dengan menggunakan kode-kode bahasa pemrograman tertentu tanpa mengganggu sistem lain secara keseluruhan. Proses penulisan kode atau coding aplikasi mengacu pada dokumen-dokumen yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Yang keempat, testing. Pada tahap ini, seluruh program kecil atau unit yang dikembangkan data dan telah diuji pada tahap sebelumnya akan diintegrasikan dalam sistem secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada maintenance. Maintenance ialah tahapan terakhir dari metode pengembangan waterfall. Di sini software yang sudah jadi akan dijalankan atau dioperasikan oleh penggunanya. Kelebihan dan kekurangan metode waterfall. Kelebihan yang pertama, workflow yang jelas. Yang kedua, hasil dokumentasi yang baik. Yang ketiga, dapat menghemat biaya. Yang keempat, digunakan untuk pengembangan software berskala besar. Kekurangan yang pertama, membutuhkan tim yang solid. Yang kedua, masih kurangnya fleksibilitas. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan yang keempat, tidak dapat melihat gambaran sistem dengan jelas. Jadi ini yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya ialah, itulah dia penjelasan seputar metode waterfall yang meliputi pengertian, tahapan, kelebihan, dan kelemahan. Metode waterfall yang mungkin akan bermanfaat bagi Anda yang saat ini hendak ingin menggunakan metode air terjun yang populer ini. Jadi dinilai secara umum, penggunaan metode waterfall memang cukup ringkas karena prosesnya dilakukan secara bertahap. Walaupun demikian, tetap saja proses maintenance dapat dilakukan saat akhir pengembangan. Nah, bagi Anda yang ingin menggunakan metode waterfall, diharapkan untuk sabar menunggu prosesnya hingga selesai, karena bagaimanapun metode ringkas ini juga memakan waktu yang cukup lama. Cukup sekian, terima kasih. See you.